Pembagian uang di dunia saat ini itu benar-benar nggak adil. Orang-orang yang di atas itu menghasilkan uang yang jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang berada di tengah dan di bawah. Dan orang-orang yang berada di tengah dan di bawah ini itu hanya bisa ngelihat orang-orang di atas dan bertanya-tanya bagaimana caranya mereka menghasilkan uang sampai ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan rupiah. Dan hari ini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana orang-orang yang di atas ini itu bisa menghasilkan uang sampai puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah dengan rumus 5P. Nah jadi saya ini udah ketemu dengan banyak sekali konglomerat triliuner, bahkan partner saya Andrew Susanto juga adalah seorang triliuner, itu pasti memiliki 5P ini. Saya sendiri pun pada saat menghasilkan uang miliaran rupiah setiap bulan itu juga karena punya 5P ini. Jadi tanpa berbasa-basi langsung aja aku jelasin. Nah sebelum kita masuk ke rumus 5P itu, saya ingin tunjukin ke kalian grafik distribusi pendapatan yang ada di dunia saat ini. Karena dulu sebenarnya grafiknya itu seperti ini. Jadi seperti bell kayak gini. Nah jadi ini lebih merata, tapi gara-gara kita sekarang ada di era teknologi atau di era sosial media nih, maka grafiknya berubah seperti ini, yang sangat-sangat eksponensial, sangat-sangat berbeda. Teknologi dan sosial media merubah segalanya. Oke, sini saya jelaskan dengan grafik yang ada di dunia saat ini. Jadi, kebanyakan orang itu berada di area ini nih. Nah, ini adalah gaji, kita bilang UMR misalnya 5 juta ya, 5 juta sampai misalnya gaji berapa sih yang paling tinggi rata-rata 35 juta misalnya. Nah, ini adalah kebanyakan orang di sini. Ini yang udah bekerja. Nah, sedangkan yang di sini ini yang baru mulai atau yang kita bilang newbie. Nah, orang-orang yang ada di sini ini tuh yang bisa menghasilkan sampai 200 juta, 1M sebulan, sampai mungkin bisa yang sampai 50M sebulan. Nah, di era sekarang, orang-orang yang berada di sini ini yang punya yang namanya personal branding. Dia tahu cara memanfaatkan sosial media itu bagaimana. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana dengan rumus 5P tadi itu kalian bisa mencapai level yang ini nih. Yang orang-orang yang punya personal branding yang bisa menginfluence banyak orang dan tahu cara memanfaatkan sosial media di era sekarang ini. Nah, kebanyakan orang gagal itu kenapa? Karena misalnya gini, dia sudah ada di industri A dan dia lagi ada di posisi kerja nih. Dia lagi di sini nih. Terus dia melihat nih, oh, di industri B itu ada orang yang sudah sampai di tahap ngerti cara personal brandingnya nih. Dia sudah tahu cara buat uang ratusan juta, miliaran rupiah di industri B. Nah, setelah itu dia yang awalnya di sini posisinya lagi kerja, dia pindah ke industri B. Jadinya apa? Dia jadi newbie lagi di sini, ya kan? Dia jadi pemula lagi. Nanti begitu dia sudah dari newbie, sudah kerja di sini, dia lihat lagi tuh, oh, yang di industri C, orang kok bisa sukses lagi di sana. Dia pindah lagi nih ke industri C. Di industri C, dia jadi newbie lagi di sini. Jadi sampai kapanpun dia nggak bisa fokus ke dalam satu industri dan akhirnya dia nggak bisa nyampe ke tahapan sini nih. Ketika kalian sudah masuk ke dalam satu industri yang kalian pilih dari awal, sebisa mungkin bertahanlah di sana. Kalau ada kegagalan pun cari bagaimana solusinya. Karena saya yakin dan percaya sebelum kalian masuk ke dalam industri tersebut sudah ada orang yang sukses kok di dalam industri itu. Itu berarti bukan kalian yang gagal di sana atau nggak bisa untuk sukses di sana, tapi kalian belum menemukan caranya aja. Jadi tetaplah bertahan di dalam industrimu karena orang yang paling sukses adalah orang yang paling lama bertahan di dalam industrinya. Nah, setelah kalian sudah memahami ini, saatnya aku bahas 5P yang kalian butuhkan untuk bisa mencapai level orang-orang yang menghasilkan ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, bahkan sampai puluhan miliar rupiah per bulan. Oke, ini dia 5P framework yang kamu butuh untuk bisa menjadi super kaya di era sekarang. P yang pertama adalah pitch. Semua orang yang super kaya di era sekarang itu pasti jago nge-pitch. Dia benar-benar menguasai produknya. Ketika dia mau menjelaskan ke orang itu dia tahu betul dari ujung sampai ujung. Dia betul-betul menguasai apa yang dia jual. Dan bukan hanya itu, dia benar-benar passionate. Dia punya drive sehingga orang lain yang melihat dia, wah ini orang special. Ketika dia menjelaskan tentang bisnisnya, tentang produk yang dia jual atau jasa yang dia punya, atau menjelaskan tentang dirinya sendiri, orang bisa lihat ini orang berbeda. Dia menjalankan ini karena benar-benar dia suka. Dan itu yang membedakan antara orang yang jago pitching dengan yang enggak. Nah, pitch ini dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada yang namanya social pitch. Nah, social pitch ini biasanya durasinya 30 sampai 45 detik. Nah, ini social pitch apa? Ini adalah ketika kalian menjelaskan tentang dirimu melalui sosial media. Dan biasanya kan durasi sosial media per satu video sekarang itu 30 sampai 45 detik. Nah, yang kedua, scheduled pitch. Nah, ini biasanya durasinya 15 menit sampai 2 jam. Nah, di schedule pitch ini adalah pitching yang kamu udah jadwalkan dengan orang lain. Dan ini full dengan presentasi yang kamu sudah bawa menjelaskan tentang produkmu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sales pitch. Nah, pitch ini berfungsi untuk dapatkan konversi atau bisa dibilang juga sales. Nah, jadi ketika kamu sudah melakukan sales pitch, ya harus dapat duit di situ, harus goal nih. Nah, ini adalah pitching yang bisa kamu lakukan dan kalau kamu jago ke dalam tiga-tiganya ini, maka kamu sudah menguasai P yang pertama. Kita lanjut ke P yang kedua. P yang kedua itu adalah publish.
publish yang aku maksud di sini adalah publish konten. Nah, di era dulu orang ketika bilang publishing itu selalu pikirannya tentang hanya koran, majalah, billboard, spanduk dan lain-lain. Tapi di era sekarang hanya sesimpel kamu nge-tweet aja satu tweet di Twitter itu sudah dianggap sebagai publish konten loh. Dan publish ini banyak sekali bentuknya di era sekarang. Bisa aja dalam bentuk satu kalimat di X, bisa aja dalam bentuk foto di Instagram, bisa aja dalam bentuk buku, bisa aja dalam bentuk podcast, kamu jadi penyiar radio. Itu banyak sekali, bukan hanya sekedar upload konten ya, itu juga salah satu publish, tapi bentukannya sudah banyak banget. Nah, goal daripada publish ini adalah apa? Orang-orang harus ingat sama kamu. Jadi ketika kamu ketemu orang di mall, dia tahu siapa kamu. Itu tujuan dari publish ini. Dan untuk membuat orang itu mengingat kamu, ada rumus yang namanya 7, 11, dan 4. 7 itu adalah 7 jam. Jadi untuk buat orang ingat kamu, itu harus melewati 7 jam ngobrol dengan kamu atau ngeliatin kamu. Karena manusia ini otaknya itu maksimal cuma bisa mengingat muka dan nama sekitar 1.500 nama dan muka aja. Selebihnya orang akan melupakan orang-orang yang sudah lama dia jumpai. Makanya jangan heran ketika ada orang yang kamu berpapasan di mall, terus kayak kok kayak saya pernah lihat ya orang ini ya, kok kayak saya pernah tahu ya. Karena mungkin sudah ada lebih dari 1.500 nama yang ada di kepalamu sehingga yang nama-nama sebelumnya itu terhapus. Nah, untuk itu kamu perlu menciptakan yang namanya parasocial relationship. Itu artinya relationship yang bersifat satu arah. Jadi orang mengenal kita, tapi kita nggak perlu mengenal orang itu. Nah, semakin banyak orang yang mengenal kita, maka publishmu ini atau goal yang keduamu ini itu sudah tercapai. Karena tujuannya yang di page kedua ini atau publish adalah banyak banget orang yang kenal sama kita. Nah, kalau misalnya kita harus publish konten sampai 7 jam, itu berarti konten yang berdurasi 1 menit itu kamu harus buat sampai 420 video. Dan harus make sure bahwa 420 video ini orang yang sama atau satu orang ini menonton video itu berulang-ulang. Intinya total orang menonton kamu itu harus totalnya 7 jam. Nah, tapi 7 jam ini dalam bentuk total ya. Jadi bisa aja kamu sambil ke podcast orang lain, kan biasa podcast paling panjang tuh sejam tuh. Nah, itu udah lumayan banget. Atau kamu nulis buku, semakin lama orang baca bukumu itu, maka orang akan semakin kenal dengan dirimu. Intinya kamu butuh 7 jam. Nah, yang kedua adalah 11 interaction. Nah, ini adalah interaksi dalam bentuk apapun. Mau orang like, komen, share, nge-DM kah, repost kah, pokoknya harus sampai 11 interaction. Dan yang terakhir adalah 4 platform yang berbeda. Jadi kamu harus publish ini buku 1 misalnya, Instagram 2, YouTube 3, TikTok 4. Totalnya 4 different platform yang berbeda. Nah, kalau kamu melakukan rumus 7, 11, dan 4 ini dan ini semuanya terpenuhi, saya sangat-sangat percaya orang sudah kenal dirimu. Orang sudah tahu siapa kamu. Sebagai contoh saja, ada orang yang namanya Alex Hormozi. Di tahun ini dia menjual buku yang namanya 100 Million Money Models. Nah, buku ini itu laku 3,5 juta buku dan dia mendapatkan omset sampai 1,5 triliun rupiah. Nah, tahu nggak kenapa bisa dia mendapatkan omset sampai 1,5 triliun rupiah dalam satu hari penjualan itu? Bahkan dia sampai dapat Guinness World Record. Itu karena di tahun ini dia upload sampai 3.500 konten. Jadi orang bener-bener kenal, orang bener-bener tahu Alex Hormozi itu siapa, value-nya itu keluar semua dan itu yang membuat orang trust. Nah, yang berikutnya, kalau kalian mau tahu kenapa bisa Donald Trump menang pemilu Amerika yang paling terakhir, itu karena Donald Trump keliling podcast dan total podcast yang tayang itu total jamnya 40 jam. Dari 40 jam podcast tersebut, total views yang terkumpul itu 124 juta views. Kalian bayangin aja. Sedangkan lawannya Kamala Harris itu cuman pergi di podcast dengan total durasi 7 jam. Bahkan ada satu podcastnya itu hanya berdurasi 7 menit saja dan dia hanya berhasil mengumpulkan beberapa juta views aja. Jadi dari situ terjadi gap yang sangat-sangat besar. Donald Trump tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan sosmed. Dia bahkan pergi sampai ke podcastnya pelawak. Dia apa adanya di sana. Jadi orang merasa kenal dengan dia. Akhirnya dia menang. Nah, itu adalah P yang kedua. Nah, P yang ketiga, sorry banget nih, sebelum kita lanjut videonya, kalau kamu yang sudah belajar banyak dari video ini, kamu juga seharusnya akan belajar jauh lebih banyak dari roadmap dan training gratis yang aku udah buat. Nah, jadi simpelnya, kamu tinggal klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar, dan nanti kamu isi dulu formnya. Kamu adalah seorang pebisnis yang mau naikin omset bisnismu sampai berkali-kali lipat, atau kamu sekarang adalah seorang pebisnis yang mau mulai bangun personal brandingmu di media sosial, atau kamu mau jadi full time content creator. Nah, nanti setelah kamu isi formnya, aku akan kirimin kamu roadmap dan training gratisnya sesuai dengan kebutuhanmu supaya kamu bisa cepet suksesnya di era sosial media zaman sekarang ini. Sekali lagi ini semuanya gratis. Jadi buat kamu yang mau dapatkan roadmap dan training gratisnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar bawah. Kita lanjut videonya. Nah, P yang ketiga adalah productization. Di P yang ketiga ini, kamu betul-betul harus tahu bagaimana caranya untuk menciptakan produk sehingga kamu tidak menukarkan waktumu dengan uang. Karena orang-orang yang menukarkan waktunya dengan uang sampai kapanpun dia nggak mungkin bisa menjadi top atas tadi yang bisa menghasilkan sampai ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan rupiah. Malah orang-orang yang di posisi atas itu rela menukarkan uangnya berapapun demi waktu. Nah, sedangkan kamu mungkin yang menonton video ini masih menggunakan waktu, menukarkan waktumu untuk mendapatkan uang. Nah, untuk itu di part yang ketiga ini atau productization, kamu
kamu harus tahu bagaimana caranya untuk menciptakan produk. Sehingga kamu gak usah untuk menukarkan waktumu untuk mendapatkan uang. Nah, di dalam productization ini, itu ada 4 tahapan. Nah, seperti ini kurang lebih. Tahapan yang pertama yang di sini, ini adalah gift. Oke? Gift ini adalah produk yang kamu berikan secara gratis kepada orang-orang supaya dia bisa percaya sama kamu. Dan ini juga sangat menarik perhatian anyway. Nah, biasanya kalau di dalam kasusku yang sekarang, aku buat konten edukasi seperti ini nih untuk memberikan value-ku, untuk memberikan yang terbaik buat kalian supaya kalian bisa belajar. Nah, gift ini penting sekali teman-teman, karena kalau tanpa gift, orang nggak mungkin mau beli produk kalian kan, karena dia nggak percaya siapa ini orang yang ngomong. Oke? Nah, setelah itu, yang kedua, ini yang kita namakan dengan trust builder. Nah, trust builder ini adalah produk yang murah. Oke? Jadi istilahnya, kamu memperkenalkan dulu nih bahwa produkmu itu bagus loh dengan harga yang murah. Nah, barulah yang ketiga kamu masuk ke core produkmu atau core offer. Nah, ini adalah produk utama yang kamu jual di sini. Ini produk yang merubah kehidupan banyak orang. Lalu kamu nggak boleh stop sampai di sana. Kamu butuh yang keempat atau ini yang kita namakan dengan relationship builder. Nah, jadi ini yang bersifat recurring atau bersifat terus menerus, pembayaran yang terus menerus. Ini boleh kayak misalnya Netflix itu subscription, atau kalau di kasusku yang sekarang saya invest kepada bisnis-bisnis supaya setiap bulan itu ada dividen yang saya akan dapatkan terus. Nah, untuk produk yang pertama ini yang gift, itu tujuannya untuk menciptakan attention. Jadi orang tertarik dulu nih, mendapatkan perhatian, yaitu lewat social media. Yang kedua, kamu bangun yang namanya trust builder atau produk yang murah, ini untuk mendapatkan trust. Nah, setelah itu yang ketiga, core offer atau produk utamamu, ini yang menciptakan perubahan atau transformation. Dan yang keempat, yang relationship builder ini yang menciptakan relationship yang nantinya pada saat jangka panjang ini akan menggulung dan akan banyak banget yang kamu dapatkan. Makanya ini bisa kita kategorikan sebagai ekosistem. Jual produk dan jasa itu nggak akan buat kamu menjadi orang-orang top di atas sana, tapi ekosistem akan membuatmu jadi kaya banget. Bahkan kalau kamu jago banget di dalam buat produk ini sudah lebih besar returnnya daripada investasi di saham lah, investasi di kripto lah, investasi di properti lah. Ini bisa sampai kali 1000, kali 2000, kali 3000, bahkan dengan modal yang bisa aja kalau kamu tahu caranya, modalnya sangat-sangat minim. Jadi nggak butuh modal yang gede nih. Nah, berikutnya P yang keempat, itu yang dinamakan dengan profile. Nah, profile ini maksudnya gimana? Di bagian profile, kamu wajib untuk sering diliput oleh berita-berita, kamu tunjukin prestasimu, misalnya kamu menang award apa, kamu punya achievement di hidup ini sudah apa aja, kamu tunjukin yang terbaik yang kamu punya sehingga orang benar-benar trust sama kamu. Dan yang terakhir, ini adalah partnership. Disinilah kamu akan mendapatkan yang namanya mentor. Nah, orang-orang yang punya personal branding yang kuat, yang bisa memberikan influence ketika dia bisa berpartner dengan satu orang lagi yang sejenis atau selevel dengan dia atau bahkan yang di atas dia, kedua orang ini akan menciptakan power yang sangat luar biasa besar banget. Contohnya gimana? Misalnya di tahun ini, Ko Endro Susanto investasi di Sifluencer. Ketika dia invest ke Sifluencer langsung melejit, omsetnya langsung kali 7 dari tahun sebelumnya. Nah, ini bukti ketika ada dua orang yang sudah mengerti tentang 5P ini bersatu, itu akan menciptakan power yang sangat-sangat luar biasa. Dan di dalam partnership ini, kamu bukan cuma bisa dapatkan mentor, tapi bisa dapatkan pemodalan juga untuk bisa lebih scaling up, lebih maju daripada biasanya. Nah, itu adalah 5 framework yang wajib untuk dipunyai oleh semua orang yang mau menjadi super kaya di era sekarang ini. Sekarang coba kamu lihat, apakah 5P ini udah di dalam dirimu atau belum? Kalau misalnya belum, kira-kira bagian mana nih yang belum? Dan itu yang kamu harus kerjakan, kamu harus buat. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa menjadi salah satu di antara orang yang berada di atas yang mendapatkan semua uang tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah 5P ini ada di dalam diri Endro Susanto atau enggak? Endro Susanto bagi yang belum tahu, dia adalah seorang triliuner, dia adalah CEO dari Pusat Gada Indonesia, dia juga adalah investor di Hollywings dan investor di Sifluencer dan masih banyak lagi bisnis yang lain. Kalau kita lihat yang nomor 1, apakah dia jago nggak nge-pitch? Udah pasti dia jago banget nge-pitch guys ya. Dia benar-benar kenal sama produknya, dia tahu apa yang dilakukan. Bahkan sampai kita ngomong, dia tuh setiap hari sekarang itu lagi buka satu cabang lagi, udah 2000 cabang di mana-mana. Terus dia jago nggak untuk publish content? Of course, kalian pasti sudah sering lihat juga dengan konten-konten yang beliau sudah share di sosial media ya. Apakah dia jago bikin produk atau enggak? Sudah pasti Endro Susanto jago bikin produk. Yang keempat, profilnya gimana? Kita tahu semua achievement apa yang sudah didapatkan oleh Endro Susanto. Dia punya mobilnya aja kita tahu ya, dia punya Rolls Royce, dia punya mobil Lexus LM50, dia punya penghargaan di mana-mana begitu luar biasa. Dan yang kelima, dia juga berpartnership dengan orang lain. Ini pun 5-5-nya ada di dalam diri Samuel Chris. Kalian boleh cek ya satu persatu ini dan coba tes di dalam diri Samuel Chris apakah udah punya 5-5-nya ini atau enggak. Semoga dari video ini kamu bisa belajar banyak dan paling penting bukan cuman belajar tapi praktekin 5 hal ini ke dalam hidupmu supaya hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu bisa naik level ke tahapan yang bahkan kamu gak pernah sangka-sangka sebelumnya. So, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow akun ini supaya kalau ada video baru kamu gak akan ketinggalan. Komen juga di kolom komentar bawah tanggapanmu gimana, apakah kamu belajar banyak dari video ini atau enggak, dan sebisa mungkin aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaanmu di kolom komentar bawah. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, see you di next video.